Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala ibnatihi sayyidatina Fatimah Zahra wa ala alihi wa sahbihi man rafa'ta lahum bi qadra waghfir lana bihi ghafra wa tawallana bihi fid daraini sirran wa jahra. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al wal ifadata wal istifadah wa naf'al intifa wal ifadata wal istifadah al hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma aghnina bil ilm. Allahumma ya man bihi adihi magadil umur kuliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fatan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun min Allah wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fid darain amin. Ila qawlih min nawadiri hikam al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu li Rabi' bin Sulaiman, ya Rabi' la tatakallam fima la ya'nik fa innaka idza takallamta bil kalimati malakatka wa lam tamlikha. Imam Syafi'i beliau berkata kepada Imam Rabi' bin Sulaiman, ya Rabi', wahai Rabi', la tatakallam fima la ya'nik, janganlah kamu berbicara di dalam segala yang tidak berfaedah untukmu. Ini sama persis dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Sebagaimana beliau di dalam hadisnya bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan segala yang tidak berarti, segala yang tidak menguntungkannya. Lah segala yang tidak menguntungkan ini bukan hanya dalam berucap, tapi juga perbuatan. Perbuatan ucapan yang sama sekali tidak menguntungkan, yang tidak memberikan kemuliaan keistimewaan untuknya, diperintahkan untuk ditinggalkan, diperintahkan untuk dijauhi, dihindari, sekalipun bukan maksiat, sekalipun bukan kemungkaran. Lebih-lebih kalau maksiat dan kemungkaran.
Nah, kalau maksiat kemungkaran itu sudah wajib kita hindari, sudah wajib kita jauhi, sudah wajib kita tinggalkan. Tapi ini adalah perintah dari Nabi dari sesuatu yang bukan maksiat, sesuatu yang bukan mungkar. Diperintahkan, diajarkan kita meninggalkannya, menjauhinya. Kenapa? Kita diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah hanya melakukan yang menguntungkan, hanya mengerjakan atau mengatakan yang memberikan kebahagiaan untuk kita dan untuk orang yang mendengarkannya. Dan itu sudah dicontohkan oleh orang-orang yang mulia, daripada para salafus saleh, yang mana mereka waktu-waktunya dalam kehidupannya di atas dunia yang dilakukannya segala yang bermanfaat, segala yang berfaedah dan menguntungkan, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan. Mereka kalau berbicara Al-Quran, hadis, pujian kepada Nabi Muhammad, zikir, sholawat, istighfar. Kalau diam, tafakkur, merenungi ciptaan Allah, langitnya, buminya, lautnya, daratannya, kemudian yang ada, perbuatannya juga gitu, sholat, mencari ilmu, silaturahmi, dan semisalnya. Jadi nggak ada perbuatan yang merugikan atau yang tidak menguntungkan, nggak ada. Itu yang dimau dari kita oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu beliau bersabda di dalam hadisnya yang lain, man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Orang yang hari ini itu persis seperti kemarin itu adalah orang yang maghbun, orang yang rugi. Ibarat kalau orang dagang itu pok, pok itu wis rugi bagi pembisnis, bagi pendagang, bagi pedagang rugi. Semestinya ada keuntungan. Wa man kana yaumuhu khairam min amsih fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang yang untung. Untung walaupun hanya ningkat 1, sholawatnya kemarin 10 sekarang 11, bagus. Kemarin 1 lembar sekarang 1,5 lembar ayat Al-Quran yang dibaca, bagus. Ningkatnya itu nggak harus nominalnya double, nggak. Walaupun 1, besok 1 lagi, besok 1 lagi, yang penting lebih baik dari ini. Itu baru orang yang untung. Pernah kita sampaikan
Seperti yang dikutip oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Nasihat Diniyah. Manusia itu nanti akan punya lemari dengan jumlah jam per hari. Satu hari berapa jam? 24 jam. Dan manusia akan punya kotak-kotak sebanyak 24 kotak. Jam-jam yang terisi kebaikan, terisi ketaatan, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan, itu penuh dengan cahaya. Yang kosong dari ketaatan, kosong dari kebaikan, gelap gulita, gak ada cahayanya, kosong. Seperti orang lapar lah, lapar kepingin makan, buka gak ada makanannya. Kira-kira orang yang lapar tadi itu seneng? Gelo. Ya Allah, lapar, mau makan dibuka ada panganan nih, haus, mau minum ngambil tempat minumnya kosong. Ya Allah, seperti itu kita. Ketika waktu kita dalam hari itu kosong dari kebaikan ketaatan, kita akan nyesel. Lah penyesalan ini tidak berhenti saat kita di dunia saja atau kita di barzakh saja, tapi penyesalan ini sampai terbawa ke dalam surga, sampai kebawa dalam surga. Dalam surga nyesel dia. Kenapa? Karena dia lihat kotak yang penuh dengan cahaya dan kotak yang kosong ini membuatnya menyesal. Kenapa? Karena mestinya dia bisa membuat isinya cahaya seperti kotak yang lainnya. Nyeselnya walaupun ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, la yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim lam yadhkurillaha ta'ala fiha. Kenapa menyesalnya? Karena dia bisa, bukan nggak bisa, karena dia bisa mengisinya dengan cahaya, akan tetapi ia meninggalkannya. Malah milih tidur, milih nongkrong, milih keluar jalan-jalan. Padahal dia bisa saat itu membaca Al-Quran, bisa saat itu bersolawat, bisa saat itu sholat sunnah, bisa melakukan kebaikan ini kebaikan itu, ditinggalkan, akhirnya kosong. Lah karena kekosongan ini ketika ia buka, penyesalannya tidak henti walaupun sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah khususnya ucapan. Kalau perbuatan ditinggalkan, dia kehilangan kemuliaan, keistimewaan, tapi tidak ngaruh kepada yang lain. Tapi kalau ucapan, ini kita benar-benar ditekan untuk tidak berbicara kecuali yang berfaedah, yang menguntungkan. Karena itu Nabi SAW menjadikan tanda kesempurnaan iman seseorang ketika bisa mengendalikan lisannya, bisa memanfaatkan lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyagul khairan au liyasmut. Itu orang yang bisa mengendalikan
dan bisa memanfaatkan lisan. Nah, ini tanda iman seseorang sempurna. Ketika ia bisa mengendalikan lisannya, tidak berucap kecuali yang baik, ya. Tidak berucap kecuali yang mengandung pahala, ya. Tidak berucap kecuali yang memberikan kebahagiaan untuknya, ya. Atau dia memanfaatkan lisannya, ya. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan nasihat dan yang lain sebagainya. Karena itu Imam Syafi'i mengingatkan, la tatakallam fi ma la ya'nik. La tatakallam fi ma la ya'nik. Jangan kamu berbicara di dalam segala sesuatu yang tidak berarti untukmu, yang bukan menjadi urusan kamu, yang bukan menjadi urusan kamu. Apalagi dalam urusan yang berhubungan dengan kenegaraan. Ini bukan urusan kita. Kita RT bukan, RW bukan, lurah bukan, poloh bukan, camat bukan, bupati bukan, gubernur bukan DPRD bukan DPR. Kemudian kita ngomong gimana ini. Nah, itu nggak menguntungkan untuk kamu. Loh, terus gimana kalau kita nggak ngomong, nggak bicara? Kamu bisa memberi saran, kamu bisa memberi masukan, bukan mencaci, bukan menghina. Kita rakyat bukan mencaci, bukan menghina. Kita bisa memberikan masukan, kita bisa menyampaikan nasihat. Itu menguntungkan, itu berfaedah. Tapi kalau mencaci, nggak ada untungnya buat kamu. Satu, itu bukan ranahnya kamu. Kemudian kamu sudah bukan ranahnya kamu mencaci. Bukan urusannya kamu mencaci, menghina. Itu tidak menguntungkan. Tapi kalau kamu beri masukan, kamu memberi nasihat, nah itu menguntungkan, bagus. Baik itu. Kenapa? Kamu memberi nasihat, kamu memberikan saran, memberikan masukan, nggak merugikan kamu dalam mengucapkan. Kamu sampaikan misalnya ke RT, ke RW, atau ke lurah, atau ke camat, atau ke bupati dan lain sebagainya. Kamu sampaikan, gimana kalau dibuat seperti ini, atau gimana kalau seperti ini, kenapa nggak seperti ini dan lain sebagainya. Loh, enak, ini enggak, ini korupsi, ini zalim, ini was. Untuk pembicaraan yang nggak menguntungkan, malah merugikan, terkadang campur riba, campur fitnah, campur adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu semuanya terkadang terucap bukan karena terlihat jelas, hanya bayang-bayangan. Kalau tidak dikorupsi tidak mungkin seperti ini. Kalau tidak zalim, bayangan aja, bayangan, atau katanya, atau hanya katanya. Kalau sudah jelas-jelas depan mata kamu dan kamu mengetahuinya, masih boleh kelihatan jelas. Ini enggak jelas di dalam mata kamu, kemudian kamu mana? Karena itu yang bukan menjadi urusan kita. Kita cara menyampaikan itu memberikan masukan, saran, nasihat. Namanya masukan, saran, nasihat itu tidak harus diterima,
Kalau nggak nerima neraka. Wah, Tuhan kedua kamu. Dijalankan alhamdulillah, nggak dijalankan apa yang kamu rasa itu manfaat untuk masyarakat, ya sudah, nggak masalah. Itu urusannya orang yang mempunyai wewenang. Karena itu jangan berbicara kecuali yang berfaedah. Jadi kita ini harus mengurangi omongan, ngomong-ngomongan yang nggak berarti itu harus kita omongi, apa kurangi. Apalagi omong-omongan yang dosa itu harus sudah benar-benar di stop. Tapi yang nggak berfaedah itu harus dikurangi. Ya. Omong obrolan, ya gimana caranya kita ini bisa istiqomah, bagaimana caranya kita ini bisa menambah kebaikan, ketaatan, bagaimana caranya kita ini bisa saling bantu, saling tolong, itu lebih memfaedah kan. Memikirkan apa caranya, ya istiqomah. Dari orang ini, orang ini ngomongnya gini, orang ini ngomongnya, lah itu simpulkan untuk dalam diri kita. Oh iya, caranya ini berarti, ya. Lu enak omongannya, enggak menghina sana, enggak mencaci sana, enggak ngerasani sana, ya. Hanya omongan di antara yang ada di situ untuk meningkatkan keimanannya, kebaikannya, ketakwaannya, lebih enak. Akhirnya nggak timbul kebencian untuk ini, nggak menimbul permusuhan untuk orang ini dan lain sebagainya, nggak. Omongan yang ya, menguatkan iman, menguatkan Islam, menguatkan diri, persaudaraan dan sebagainya, itu lebih enak. Atau cerita-cerita ulama, cerita-cerita aulia, cerita-cerita nabi, kan enak. Daripada bahas orang itu, bahas orang ini, untuk duit ya ndak, untuk pahala ndak, mendapatkan derajat di sisi Allah tidak, mendapatkan surga karena itu juga tidak. Yang ada neraka, dosa. Yang ada yang kita dapatkan hanya neraka, dosa, murkanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Lah apalagi dari lisan ini, karena lisan ini kalau kamu tidak bisa menguasainya, kamu dikuasai. Fa innaka idza takallamta bil kalimati malakatka walam tamlikha. Kalau kamu sudah ngomong, ya, kalau sudah kamu ngomong, sudah keluar kalimat-kalimat dari lisan kamu, omongan itu menguasai kamu, kamu nggak bisa menguasainya. Kalau sudah keluar, dia adalah liar, kamu nggak akan bisa mengendalikannya. Kalau sudah terucap, sudah, mau apa? Terjadi apa yang akan terjadi? Kamu bisa mengendalikannya? Nggak bisa. Seorang suami marah karena emosi mentalak istrinya, sudah keluar dari ucapannya, bisa kemudian dia mengendalikannya? Tidak bisa. Sudah keluar hukum di situ, sudah keluar hukum talak di situ. Kita menuduh orang, atau memfitnah orang, sudah keluar, kemudian kita bisa mengendalikan untuk tidak terjadi sesuatu? Nggak bisa. Apalagi sekarang ada ITE, ya, ada ITE, sudah kena hukum. Enggak, saya keceplosan, enggak ada, sudah ada hukumnya, sudah di situ. Ada hukumnya, nggak bisa. Kalau sudah keluar, kamu nggak bisa menguasainya, sudah kamu dikuasai. Kamu dikuasai, dan kita bisa lihat buktinya sudah. Buktinya beberapa tahun yang lalu. Ucapan itu di mana, ya, diucapkan hanya dihadiri berapa orang, tapi lihat, karena sudah terucap, bisa dikendalikan? Nggak bisa. Nggak bisa dikendalikan, sudah. Ucapan itu yang mengendalikan. Ucapan itu yang mengendalikan. Karena itu kita harus bisa menjaga lisan ini. Bisa menjaga lisan ini, bisa mengendalikan
lisan ini, karena kebanyakan orang terjerumus ke dalam neraka itu dihasilkan dari lisannya. Kebanyakan, karena dosa paling banyak itu dari anggota badan, ya dari lisan. Kita kalau lihat Nasihat Diniyah menyebutkan di situ maksiatnya lisan. Lihat dengan maksiatnya tangan, lihat dengan maksiatnya kaki, lihat dengan maksiatnya perut, lihat dengan maksiatnya kemaluan, ya, lihat dengan maksiatnya telinga, lihat dengan maksiatnya mata. Paling banyak maksiatnya lisan. Paling banyak. Kalau kita lihat di Ihya tambah disebutkan lebih banyak lagi maksiatnya lisan. Ya. Maksiatnya tangan, kaki, perut, kemaluan, telinga, mata kalah dengan maksiatnya lisan. Karena itu Nabi mengatakan mana, wahal yakubun nas illa hasaidu alaman wahal yakubun nas alamanim illa hasaidu alsinatihim au kama qala. Orang itu tidak dijemus, tidak dicemplungkan ke dalam neraka karena kesalahan hidungnya atau semisalnya, tapi karena panennya apa yang diucapkan lisannya. Itu yang menyebabkan banyak orang masuk neraka. Karena itu Rasulullah pernah ditanya, sebab orang paling banyak masuk neraka itu sebab apa? Katanya Nabi dua, al-ajwafan, katanya Nabi, al-ajwafan. Apa al-ajwafan? Al-ajwafan itu al-fam wal farj. Al-fam mulut, yang kedua al-farj kemaluan. Paling banyak mulut. Dan terlihat kecil dan terbiasa. Terlihat kecil dan terbiasa. Riba terlihat kecil dan terlihat biasa, padahal besar. Bohong terlihat kecil, padahal besar. Adu domba terlihat kecil, tapi besar. Dan disebutkan dalam hadis-hadisnya Nabi itu bagaimana hebatnya, besarnya dosa itu semuanya. Tapi mudah terucap, mudah keluar. Lisan kita ini kalau ngomong yang tidak berfaedah atau maksiat enteng, ngantuk enggak. Tapi kalau untuk zikir, Al-Quran, sholawat, istighfar, antep. Mau ngomong antep. Padahal Nabi pernah mengatakan, di dalam hadisnya tentang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, Nabi mengatakan apa? Khafifatani alal lisan. Khafifah, katanya Nabi, dua kalimat itu ringan diucapkan oleh lisan, tapi nyatanya dalam kehidupan kita mantep. Kayak ada barbelnya di lidah kita nih, katanya ngucap mantep. Coba bahas yang lain, wenteng, jam-jaman. Tapi ketika zikir, mantep. Yang ada seperti ikan aja. Mbok omong-omongan ngerasani kok ngono, ngerasani wong. Ngilokno wong kayak ngono enak, ndak krungu. Zikir tahlilan kayak ngono ya apa gitu ya. Ndak jalan. Tapi kalau ngerasani nyaci orang wes. Dan lain sebagainya lainnya. Nah, karena itu kita harus pertimbangkan lagi dalam diri kita ini bagaimana kita bisa memanfaatkan lisan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjaga lisan. Dan semoga apa yang keluar dari lisan kita segala sesuatu yang memberikan kebahagiaan, kesenangan buat kita di dunia dan di barzah dan di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.